Kali Kiai Imad di framing sebagai Kiai Imaduddin Al-Kaburi karena di Banten itu Kiai Imad tidak datang. Ini cukup mengganggu apa tidak ini? Kalau saya sangat sepakat sekali ketika Habib Rizik Syihab itu ketika mau menggunakan ototnya mungkin di sebuah ring atau gelanggang begitu ya. KP, kita perang aja deh. Kita perang aja. Saya siap untuk kobarkan perang melawan mereka dengan backingnya sudah. Habib Rizik Syihab, hai, kalah kecerdasan yang dibuat adalah okolnya, kekuatannya, ajak perang, dan perang. Itulah sosok Habib Rizik Syihab ketika sudah tidak bisa menjawab secara ilmiah, maka yang keluar dari dalam diri Habib Rizik Syihab adalah kekuatan ototnya. Hai. Kalau saya sangat sepakat sekali ketika Habib Rizik Syihab itu ketika mau menggunakan ototnya mungkin di sebuah ring atau gelanggang begitu ya. Jadi sekalian ditonton secara nasional maupun ditonton secara internasional karena Habib Rizik ini kalau ngajak perang itu ya mempengaruhi pribumi. Nah, pribumi yang dipengaruhi oleh Habib Rizik yang diajak perang itu ya pribumi, mengerahkan pribumi untuk melawan pribumi. Nah, seperti itu. Makanya saudaraku sebangsa dan setanah air, ya kan, coba kita pikir secara logika kita ini sedang mau diadu untuk berperang oleh Habib Rizik, pribumi melawan pribumi. Nah, kira-kira bagaimana tanggapan Anda semuanya? Seseorang seperti Habib Rizik itu bagaimana coba? Nih, yang kedua pandai memframing seperti halnya yang dijelaskan oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, dan bahkan Kiai Haji Imaduddin ini dijuluki Imaduddin Al-Kaburi begitu, di framing sedemikian rupa padahal faktanya tidak seperti itu. Yang diharapkan oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman adalah melalui prosedur, maka mereka memframing sedemikian rupa sehingga netizen maupun di media sosial seolah-olah Kiai Haji Imaduddin Utsman itu kabur begitu saudaraku. Jadi tantangan debat yang difasilitasi oleh Guslim atau Guslim bersedia menjadi panitia debat antara Kiai Haji Imaduddin dan Habib Rizik Syihab. Untuk saat ini kita dukung, kita dorong, kita nantikan jawaban dari Habib Rizik Syihab. Jadi Habib Rizik Syihab jangan suka memframing, ya. Jangan suka memframing, nanti akan ketahuan sendiri bahwasanya kelicikan Anda itu. Nah, begitu ya saudaraku, kita saksikan bersama ini video Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani ketika diajak di debat di Banten. Kali Kiai Imad di framing sebagai Kiai Imaduddin Al-Kaburi karena di Banten itu Kiai Imad tidak datang. Ini cukup mengganggu apa tidak ini? Dari berbagai macam narasi yang dibuat seakan-akan bahwa saya tidak berani berdebat, itu sebenarnya adalah sebuah framing yang menurut saya tidak perlu untuk ditanggapi. Ya. Karena memang saya menunggu. Jadi kalau apabila pihak Rizik Syihab ketika ditantang oleh Kiai dari Bogor, Guslim, itu kemudian menerima, daripada kita perang-perang begitu, lebih baik kita perang argumentasi, perang epistemologis, bagaimana nasab Ba'lawi yang dipertanggungjawabkan oleh mereka di hadapan publik. Iya. Nah, saya menunggu itu, mampukah Rizik Syihab untuk menyampaikan kepada masyarakat antitesis tentang tesis saya tersebut. Jadi saya sekali lagi menyampaikan sebuah apresiasi yang tiada terhingga untuk Guslim, Kiai kita dari Bogor. Apabila betul dari pihak Rizik Syihab itu menerima tantangan dari Guslim itu, insya Allah saya akan datang. Siap Kiai Imad ya? Siap. Iya, ini saya konfirmasi nih. Saya catat ini tebal-tebal. Kiai Imad siap untuk berdebat dengan Habib Rizik Syihab. Kali Kiai Imad di framing sebagai Kiai Imaduddin Al-Kaburi karena di Banten itu Kiai Imad tidak datang. Ini cukup mengganggu apa tidak ini? Saya itu tidak terlalu memikirkan apa yang dipersepsikan orang terhadap saya. Iya. Jadi orang boleh berkata apapun tentang kita dan kita tidak mempunyai kendali atas mereka.
Oke. tapi kita punya kendali atas diri kita sendiri. Jadi apa saja dalam hidup ini itu tidak boleh kita sebagai manusia berjalan di atas dunia ini berdasarkan persepsi orang tentang kita, tetapi bagaimana respon kita terhadap persepsi orang itu. Ya. Jadi yang kita bisa kendalikan adalah diri kita sendiri. Orang mau berkata apa tentang diri kita itu silahkan, tetapi kita bisa mengendalikan respon terhadap apa yang mereka katakan. Dan tentang apa namanya itu, di Banten itu Kiai Salim dari Cilacap sudah memberikan klarifikasi. Ya. Karena memang beliau adalah sebagai salah satu orang yang berada di tengah-tengah acara itu. Iya. Beliau hadir di situ, beliau juga adalah pendukung daripada tesis saya, dan beliau juga mengaku bahwa waktu itu siap untuk meladeni Rabita Alawiyah, membantu Kiai Imad untuk berdebat dengan Rabita Alawiyah. Asalkan Rabita Alawiyah itu betul-betul atas nama Rabita Alawiyah. Jadi walaupun bukan topik segap, tetapi yang hadir itu mendapatkan surat mandat dari Rabita Alawiyah. Tetapi ketika Kiai Salim menanyakan bersama Gus Ajus Jazuli, dan waktu itu masih ada Tengku Qori. Iya, Tengku Ya. waktu itu ya. Iya, masih ada Tengku Qori. Halo Tengku. Ketika ditanya oleh Kiai Salim, apakah Hanif Alatas Qurtubi Lebak itu mewakili daripada Rabita Alawiyah, mereka jawab tidak. Nah, kalau tidak mewakili atas nama Rabita Alawiyah, sedangkan acara itu adakan untuk mempertemukan saya dan Rabita Alawiyah, Iya. baik dengan Taufik Segap langsung maupun dengan wakilnya, tapi ternyata kan Taufik Segap sudah menyatakan. Jadi Tidak beberapa hari sebelumnya saya mendapatkan screenshot dari saudara saya Imam Ibrahim bahwa Taufik Segap, Rabita Alawiyah tidak mau datang dan tidak mau mengutus wakil. Oke. Sementara waktu itu, tapi bisa berubah kan, beberapa hari itu kadang-kadang manusia itu pikirannya berubah. Itulah yang saya antisipasi, takut ada perubahan. Tiba-tiba mereka datang. Iya, Ketika kita nggak datang, tiba-tiba mereka datang. Akhirnya saya memberikan apa namanya semacam surat mandat, Iya. karena itu juga diminta oleh Tengku Qori, bahwa Kiai agar ada sebuah kenang-kenangan buat saya dalam hidup saya merantau ke Jawa ini, bahwa saya pernah membela Kiai, membela nasab Rasulullah. Tolong bikinkan sebuah surat mandat atas nama saya dan beberapa perwakilan lainnya, akan saya laminating dan akan saya pajang katanya di tembok, Iya, iya. sebagai kenang-kenangan dalam hidup saya. Oke, saya penuhi permintaan Tengku Qori itu. Ini saya membuat dengan tangan saya sendiri. Iya, iya. Beberapa nama yang bersedia. Jadi saya belum kenal dengan Kiai Salim, saya belum kenal dengan Gus Ajis Jazuli, tetapi mereka sudah ada komunikasi melalui alat komunikasi bahwa mereka mendukung saya dan siap untuk bersama Kiai meladeni perwakilan Rabita Alawiyah yang ada di Banten. Kemudian ketika ditanyakan pihak Rabita Alawiyah atau yang hadir itu oleh Tengku, apakah Anda mewakili dengan Kiai Salim dari Rabita Alawiyah? Ternyata mereka tidak mewakili. Maka Kiai Salim mundur. Iya, iya, iya. Kiai Salim mundur, tidak mau, maka di situ hanya ada Tengku, ada Ajis Jazuli, Gus Ajis, dan satu lagi. Dan akhirnya ya itu terjadi debat kusir. Oke, iya, Yang iya. paling terkenal diam. Nah, diam itu sekarang jadi channel itu. Channel diam, saudara kan ya. Baik, ini kita bongkar sejarah apa tentang debat nasab. Seharusnya kita itu yang mempunyai akal waras bisa memahami dan menganalisa sebenarnya siapa yang kabur-kaburan itu, begitu ya. Banyak juga komentar-komentar netizen yang memang sangat seru sekali ya, bahwasanya gara-gara Firza saja ya kabur begitu. Saya itu kalau membaca komentar-komentar dari netizen itu sangat kadang ketawa-ketawa itu. Ya, ini artinya apa? Artinya pamor dari para habaib ini sudah menurun drastis di Nusantara begitu ya. Itu disebabkan ya karena ulah dari para habaib itu sendiri
Yang dulunya memang orang Nusantara ini sangat menghormati para habib seperti itu, tapi dengan adanya dihormati oleh pribumi, oleh orang-orang Nusantara, akhirnya para habib ini ya merasa kastanya paling tinggi, merasa paling mulia begitu. Akhirnya sekarang ya itulah cara Allah Subhanahu wa taala mungkin membuka kedok siapa sih sebenarnya para habib tersebut. Oke, salam dari saya, salam Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.